Halo semuanya, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai independensi Bank Indonesia dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Dengan dosen pengampu Ibu Sri Atayani SEMSE, Bapak Dr. Imam Aksnari SEMSI, dan Bapak Algifari Madi Igamo SEMSE. Tugas ini kami buat sebagai tugas akhir dari Kebank Sentralan. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk sama kelompok 10. Yang pertama ada Anissa Praswida, Ine Mutiara Samosir, dan Nia Fareni. Selanjutnya pembahasan materi. Baiklah, saya Anissa Praswida akan menjelaskan mengenai latar belakang dari topik yang kami ambil. Nah, perbankan itu sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada suatu bisnis yang melakukan berbagai transaksi, menghimpun dana, serta menyalurkan dana merupakan transaksi utama yang dilakukan oleh pihak perbankan. Sedangkan transaksi yang dilakukan perbankan yaitu dalam rangka mendukung kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dengan cara memberikan bantuan jasa ke bank lainnya. Nah, berdasarkan pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dijelaskan jika suatu bank itu mengalami kesulitan atau membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank Indonesia dapat mengambil tindakan sesuai ketentuan undang-undang. Nah, salah satunya yaitu pemberian bantuan likuiditas sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Nah, dengan adanya peraturan ini, maka tidak terlepas dari adanya krisis ekonomi dan moneter, terutama pada saat pemerintah telah melakukan sistem kurs. Nah, selanjutnya mengenai rumusan masalah dari topik yang telah kami ambil. Yang pertama, bagaimana independensi Bank Indonesia dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Nah, yang kedua, dalam hal apa saja hubungan antara Bank Indonesia dengan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Nah, untuk tujuan penulisannya, yang pertama untuk memahami dan mempelajari independensi Bank Indonesia dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Yang kedua, untuk memahami dan mempelajari hubungan antara Bank Indonesia dengan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik. Selanjutnya, independensi Bank Indonesia dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Bank Indonesia, khususnya bagian penjelasan umum, pemerintah bersama DPR pada tanggal 17 Maret 2006 mengesahkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Berdasarkan Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK merupakan dasar hukum bagi tindakan KSSK untuk memberikan fasilitas pembiayaan darurat kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan. Namun, Perpu ini tidak memberikan peraturan mengenai keadaan bank seperti apa yang dapat disebut berdampak sistemik atau tidak. Nah, pada saat UU PPKSK nomor 9 tahun 2016 mulai berlaku, FKSSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi undang-undang, beralih menjadi KSSK. Nah, KSSK di Indonesia ini diawali dari
FSSK adalah forum koordinasi kerjasama dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan stabilitas keuangan Indonesia. Nah, forum ini sangat diperlukan dalam menghadapi risiko atau dampak sistemik yang penyelesaiannya itu menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Samosir. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai independensi Bank Indonesia dalam pemberian pinjaman likuiditas terhadap bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Selanjutnya, komite yang telah dibentuk tersebut akan mengadakan rapat setiap 3 bulan sekali untuk membahas penentuan status sistem keuangan. Yang pertama, OJK akan menyisir kinerja bank-bank sistemik, di mana mereka yang ditengarai memiliki kondisi keuangan yang buruk akan diajukan ke Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk dilakukan penanganan sesuai dengan Undang-Undang PPKSK Nomor 9 Tahun 2016. Kemudian, LPS dapat mengalihkan sebagian ataupun seluruh aset dan kewajiban kepada bank lain ataupun kepada bank perantara. LPS juga dapat melakukan penanganan sesuai dengan Undang-Undang LPS ketika terdapat bank yang bermasalah. Hadirnya Undang-Undang PPKSK Nomor 9 Tahun 2016 ini memberikan pengaruh salah satunya terhadap fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort. Fungsi Bank Indonesia sebagai lender of the last resort tersebut sebelum adanya Undang-Undang PPKSK Nomor 9 Tahun 2016 yang berarti Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada bank yang mengalami kesulitan pendanaan yang berjangka pendek dan dijamin dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang PPKSK Nomor 9 Tahun 2016 ini sudah cukup mempermudah dan membantu bank dari yang berdampak sistemik maupun yang tidak berdampak sistemik untuk mengatasi risiko kegagalan ataupun kesulitan likuiditas dalam menjalankan fungsinya yang terdampak gejolak ekonomi negara maupun internasional. Undang-undang ini melengkapi peraturan yang sudah ada sebelumnya untuk melakukan pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang tidak dapat ditangani oleh lembaga secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini mengatur beberapa hal. Yang pertama, peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang meliputi koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, kemudian penanganan krisis sistem keuangan, dan yang ketiga adalah penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Yang kedua adalah titik berat undang-undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan. Dalam undang-undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, maka penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan lembaga penjamin simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas. Yang ketiga, dalam kondisi krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, maka Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi perbankan oleh lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya, munculnya Undang-Undang PPKSK Nomor 9 Tahun 2016 ini memberikan dampak terhadap kewenangan Bank Indonesia sebagai lender of the last resort, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang PPKSK Nomor 9 Tahun 2016 yang selengkapnya berbunyi, pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pada Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selanjutnya, pada Pasal 11 Ayat 4 dan Ayat 5 serta Pasal 55 Ayat 5
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang, dan pasal 1, angka 5, pasal 44, pasal 45, pasal 46, dan pasal 69 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Undang-Undang PPKSK Nomor 9 Tahun 2016 ini, terhadap fungsi Lender of the Last Resort Bank Indonesia dapat dilihat dalam pasal 53 ayat 1 huruf B yang mengatakan bahwa pasal 11 ayat 4, ayat 5, pasal 55 ayat 5 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku itu adalah pasal 11 ayat 4 dan ayat 5 yang bunyinya adalah pada ayat 4 bunyinya adalah dalam hal suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan sistem keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah. Kemudian pada ayat 5 berbunyi, ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara diatur dalam undang-undang tersendiri. Kemudian, dalam pasal 55 ayat 5, Bank Indonesia dapat membeli surat utang negara dalam rangka pemberian fasilitas pembiayaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 4 di pasar primer. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kenalkan, nama saya Nia Fareni. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai hubungan Bank Indonesia. Hubungan antara Bank Indonesia dengan lembaga lain dalam penanganan permasalahan bank sistemik setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan penanganan krisis sistem keuangan, yang dimana terdiri dari 3 hubungan. Yang pertama yaitu hubungan antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan. Yang kedua, hubungan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan yang ketiga, hubungan antara Bank Indonesia dengan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selanjutnya yaitu penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik berdasarkan pasal 21, yang dimana terdiri dari yaitu pertama, dalam hal terdapat bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan wewenangnya melakukan penanganan permasalahan solvabilitas, termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi bank sistemik. Yang kedua, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada lembaga penjamin simpanan untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, dalam hal bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kondisinya memburuk dan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus. Yang keempat, dalam meningkatkan intensitas persiapan penanganan bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan koordinasi dengan lembaga penjamin simpanan yang dimana terdiri dari 3, yaitu meminta pengurus bank untuk menjaga kondisi keuangan bank. Yang kedua, meminta pengurus bank untuk mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban bank sistemik dan memfasilitasikan lembaga penjamin simpanan dalam melakukan pemasaran atas aset atau kewajiban bank sistemik dan memfasilitasi calon bank penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan penggalian aset atau kewajiban bank sistemik. Selanjutnya yaitu yang kelima, dalam hal penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 4 tidak dapat mengatasi permasalahan solvabilitas bank sistemik. Otoritas Jasa Keuangan meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan bank sistemik.
Yang keenam, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diselenggarakan untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik. Yang ketujuh, langkah penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dilakukan dengan memutuskan penyerahan bank sistemik kepada lembaga penjamin simpanan dan menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung pelaksanaan penanganan bank sistemik oleh lembaga penjamin simpanan. Dan yang kedelapan yaitu ketentuan mengenai penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan persiapan penanganan bank sistemik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 hal yang dicangkup dalam nota kesepahaman antara Bank Indonesia dan LPS. Yang pertama, dalam hal penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik berupa pencabutan izin usaha. Yang kedua, pendanaan dalam rangka penanganan permasalahan solvabilitas bank. Yang ketiga, ada pertukaran data atau informasi. Yang keempat, pengembangan kompetensi pegawai. Yang kelima, penelitian, kajian, atau survei bersama. Yang keenam, ada sosialisasi dan edukasi bersama. Dan yang terakhir atau ketujuh yaitu penugasan pegawai dan penanganan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.